Dan saya simpulkan bahwa peradaban itu mihwarnya atau intinya ada pada ilmu, budaya, seni, politik. Tapi semuanya itu pusatnya di ilmu pengetahuan. Pusatnya di ilmu pengetahuan. Jadi apa itu sebenarnya itu hubungannya dengan puasa? Puasa itu ada peran apa itu untuk membangun peradaban? Kalau kita lihat dari sisi sejarah, itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertahannuts atau dalam riwayat yang lain bertahanuf. Tahanuf itu beribadah sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim, ajaran Hanif di Gua Hiro. Itu di bulan Ramadan itu. Dan dalam keadaan puasa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Safiur Rahman Al-Mubarak Furi memprediksi bahwa turunnya Al-Quran pertama kali di Gua Hiro surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu di bulan Ramadan, ya, tanggal 21. Kenapa? Karena saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berumur 40 tahun, bulan Ramadan saat itu hari Seninnya, karena Rasul mengatakan, saya puasa hari Senin karena pertama itu adalah hari kelahiran saya. Yang kedua, hari Senin itu adalah yang pertama kali diturunkan Al-Quran kepada saya. Nah, saat itu hari Senin tanggal 7, 14, 21, dan 28. Maka yang dipilih diperkirakan tanggal 21. Tapi intinya adalah di bulan Ramadan. Nah, diturunkannya surah Al-Alaq yang intinya itu adalah ilmu. Dari awal tuh ilmu. Itu berkenaan dengan kebodohan. Ya, artinya kenapa itu diturunkan surah Al-Alaq? Karena untuk menyelesaikan masalah kebodohan. Karena Al-Quran diturunkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Ya, turunlah tuh surah Al-Alaq. Jadi apa intinya itu surah Al-Alaq? Intinya ilmu. Ya, kalau kita lihat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Tuh, jadi ilmu, akidah, ibadah, tuh. Terus khalaqal insana min 'alaq. Ya, itu urusan apa itu? Kalau sudah Allah katakan khalaqal insana min 'alaq, Allah telah menciptakan manusia dari alaq, itu urusan akhlak tuh. Urusan akhlak. Karena alaq itu artinya apa? Artinya sesuatu yang bergantung. Ya. Sesuatu yang nempel seperti lintah. Ibu kalau buka di cari apa artinya alaq, itu salah satunya adalah lintah. Ya, yang menyedot darah. Ya. Tapi itu satu pelambangnya bahwa akhlak itu penting itu. Akhlak dan relasi itu. Hubungan kerahiman. Jadi kalau khalaqal iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Diulangi kata khalaq itu juga satu isyarat itu, ya, bahwa Allah itu sangat produktif sekali. Allah menciptakan manusia dari 'alaq. Menciptakan. Di samping kalau menurut sastra itu adalah satu penegasan, ya, bahwa Allah itu sang maha pencipta. Dan sifatnya semuanya baik, semuanya indah, dan penting untuk kita mengikuti sifatnya. Apa itu sifatnya? Ya, produktif Allah itu. Terus Iqra wa rabbukal akram, itu Iqra. Ya, saya mencoba bicaranya singkat-singkat, ya. Iqra. Artinya membaca sekali itu tidak cukup. Itu urusan riset. Jadi penelitian itu tidak boleh berhenti. Ya, kalau berhenti penelitian tidak dapat melahirkan produk unggulan. Jadi penelitian harus terus-menerus.
Orang punya produk, penelitian berhenti, ya akan ditinggal. Terus Allah mengatakan, Iqra wa rabbukal akram. Dan Tuhanmu itu maha mulia. Jadi memang dilakukan riset, ya, untuk apa itu? Untuk membangun kemuliaan. Tapi intinya memang harus fokus itu. Fokus membangun kemuliaan. Nah, yang nanti akan diterangkan di beberapa ayat, di beberapa surat setelah surah ini, ya. Yang antara lain fokus membangun kemuliaan itu dengan apa? Dengan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, dengan apa? Dengan membentuk mental yang kuat. Citra yang bersih jauh dari dosa. Nanti yang kita akan terangkan bagaimana ini puasa bicara seperti ini. Terus Allah mengatakan alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan dengan pena. Artinya apa itu? Itu urusan pengajaran, itu urusan regenerasi ilmiah. Bagaimana strategi pelatihan bersama itu harus dilakukan. Informasi itu tidak boleh mandek, harus informasi itu disebar supaya itu turut membangun kemajuan. Ya, berbagi informasi yang baik. Oh, kan di ayat Quran itu banyak sekali, ya. Bagaimana Allah mengatakan, "Fadzakir in nafa'ati dzikra." Halo, suara saya sampai? Sampai saat. Ya, soalnya tadi ada suara. Ya. Jadi em, saya tentang ini, ya, tentang bagaimana itu regenerasi ilmiah itu harus dibangun, Pak ya. Iran mau Terus nanya bukunya. bagaimana satu pelatihan bersama itu harus di dibangun, ya, untuk memperoleh kesamaan visi misi, uh, kesamaan pandangan, harus ada itu. Yang jelas itu uh, Allah, ketika Allah mengatakan alladzi 'allama bil qalam, itu satu proses, ya, proses pengajaran yang Allah ajarkan kepada manusia agar itu terus diwarisi, terus itu dilakukan, karena tanpa itu manusia akan tetap menjadi bodoh. Nah, lafaz 'allama bil qalam, dengan pena, yang mengajarkan dengan pena, itu isyarat apa itu? Media itu. Media dan alat produksi. Ya, bagaimana itu publikasi harus digemakan, ya, bagaimana penghematan ongkos produksi itu harus dilakukan dengan baik, ya, dalam hal seperti itu, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, singkatnya itu, ya, kalau kita lihat, ya, kan ada yang macam macam satu teori namanya sistematika wahyu. Sistematika wahyu itu membahas atau ya, membahas 5 surah pertama yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kawah candra di muka para sahabat untuk membangun manusia yang beradab. Tapi dimulai dari ilmu, semua dimulai dari ilmu. Ya. Saya mau melenceng sebentar, ya. Itu ada satu ketika, ya, Muhammad Rashid Ridho, dia dapat dapat pertanyaan, ya, dari mahasiswa-mahasiswa dari Jawa, dari Malaysia, dari Brunei itu. Dia katakan, Syekh, itu Al-Quran mengatakan bahwa kejayaan itu milik umat Islam. Tapi kita di Jawa, kita di Indonesia itu terbelakang, kita peradaban kita terbelakang. Apa sih sebenarnya itu yang dimaksud dengan peradaban? Ya, peradaban dari adab itu, adab. Peradaban tuh, ya, adab akhlak.
akhlak, budaya, seni, ya. Tapi semuanya ini sumbernya dari ilmu itu, dari ilmu. Ya, jadi um, semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi peradabannya. Ya. Jadi um, mereka bertanya kenapa orang Islam itu terbelakang, tapi selain orang Islam maju, ya Jepang, Amerika, Jerman maju. Jadi Rashid Ridho itu berpikir, ya tulis itu dalam kitabnya Al-Manar itu. Oh, terus banyak orang kasih kasih komentar, kasih jawaban, ya. Nah, dalam pada itu ada Syakib Arsalan itu. Dia nulis dalam satu surat kabar tentang sebab-sebab mundurnya umat Islam. Yang apabila itu bisa diatasi, maka umat Islam akan bisa melampaui peradaban bangsa-bangsa yang lain. Umat-umat yang lain. Dia mengatakan umat Islam ini akan bisa maju dengan sebab-sebab yang diraih oleh umat Islam ketika zaman keemasan. Dengan sebab-sebab yang diraih, yang ya, dengan sebab-sebab yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Apa saja itu? Ya, penyebab kemundurannya. Penyebab kemundurannya itu kebalikan dari penyebab kemajuannya itu. Ya, pertama penyebab mundurnya orang Islam itu tidak dapat mengejar, ya, peradaban yang diperoleh oleh Barat, oleh Jepang, oleh Cina itu tidak dapat mengejar. Sekarang sih sudah maju, ya, tapi kejar-kejaran, misalnya umat Islam ke 10 gitu, mereka sudah 100 tuh. Ya, kejar-kejaran. Baik, apa katanya? Singkatnya, penyebab kemunduran umat Islam itu, peradaban umat Islam itu, pertama adalah al-jahl, bodoh, kebodohan. Wah, orang malas belajar itu jadi bodoh. Yang kedua, ilmu yang kurang. Dia katakan, orang bodoh itu mending dibanding dengan orang yang ilmunya kurang. Orang kalau ilmunya kurang, sekuminter, dia katakan, sekuminter. Merasa pintar sehingga dia tidak mau belajar lagi. Itu yang masalah. Nah, itu yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan sebagai ruwaibidhah. Ya, orang punya ilmu sedikit bicara banyak, jadi akan masalah. Dan itu sekarang zamannya, tidak ngerti politik, tidak ngerti agama, bicara agama, tidak mengerti ekonomi, bicara ekonomi, jadi masalah. Ya. Terus yang ketiga, penyebab mundurnya umat Islam, budaya umat Islam itu karena rusaknya akhlak secara umum. Secara umum, akhlak rusak. Nah, secara khusus, fasadu akhlaqil umara binaw'in khas. Rusaknya akhlak para pejabat. Dikatakan binaw'in khas, di sisi yang khusus, akhlak para pejabat rusak. Ya, korupsi, curang, doyan utang, wah itu akhlak. Ya, pejabat akhlaknya rusak. Ya. Tapi mungkin catatan aja nanti juga ya, tolong dilihat. Ya. Terus yang kelima, al-jubun. Al-jubun wal hala. Jubun itu penakut, ya, tidak berani mengambil risiko. Itu yang bikin mundur itu. Orang kalau mau maju itu harus berani ambil risiko. Tentu semua serba perhitungan, ya. Ada perhitungan. Ya, saya pernah mengajar di uh, satu departemen, ya. Tapi ini punya asing. Dia katakan, ya kita ini dalam pengeboran minyak itu risikonya besar.
Tapi kita harus berani. Kalau tidak berani, kita tidak dapat proyek. Ya, kita tidak dapat sumber rezeki. Terkadang sudah dibor, nggak keluar minyaknya. Udah berapa saja dana yang keluar. Tuh, tapi sekali keluar, itu bisa ratusan tahun. Terus dia katakan, Pertamina nih banyak ya punya punya apa namanya sumur-sumur itu. Tuh, tapi karena mereka takut tidak berhasil, dijual ke asing. Jadi asing yang dapat. Takut risiko. Nah, itu yang disebut sebagai al-jubun. Terus paling banyak lagi adalah putus asa. Ya, putus asa dari rahmat Allah. Waduh, cari rezeki susah. Ya bagaimana nggak susah? Setiap hari bangun jejet. Ditanyakan, bagaimana kamu kabarnya hari ini? Ya, gimana ya? Panas hari ini. Jadi di mana hari ini sekarang? Di dalam rumah. Ngapain di dalam rumah? Ya, anak istrinya nggak dikasih makan dengan begitu. Akhirnya putus asa, istrinya dicerai, anaknya terkatung-katung sekolahnya. Malas, putus asa dari rahmat Allah. Ya, tidak mengerti bagaimana membangun profit, membangun keuntungan. Padahal itu penting itu. Membangun profit, membangun keuntungan itu satu hal yang penting diketahui loh. Itu mestinya itu ilmu dasar ya bagi kepala rumah tangga supaya dia bisa eksis. Ya, supaya dia bisa bisa survive, bisa bertahan. Terus uh, jumud ya. Jumud itu uh, tidak mau melakukan pembaruan. Ya sudah cukup penemuan dari orang ya itu yang jumud. Jumud tidak mau berijtihad. Tuh, padahal satu bangsa ya kalau mau maju atau seseorang kalau mau maju itu harus ada namanya ijtihad. Ijtihad itu gerakan pemikirannya. Terus jihad itu gerakan kekuatan ekonomi, kekuatan jiwa. Satunya adalah mujahadah. Mujahadah itu pembersihan diri. Tiga hal ini mesti ada itu. Tetapi kalau jumud itu yang bikin umat Islam itu terbelakang. Nggak bisa ngejar peradaban bangsa yang lain. Ya. Terus tidak percaya diri. Nah, Syakib Arsalan itu dia tutup ya dalam bukunya itu limada ta'akhkharal muslimuna wa taqaddama ghairuhum. Kenapa orang-orang Islam itu terbelakang tapi selain mereka itu maju? Nah, sebab yang terakhir itu adalah fasadu al-hukam wal ulama. Ya, rusaknya pemerintah dan ulama. Pemerintah rusak, ulama rusak. Ya, pemerintahnya akhlaknya bejat, ulamanya akhlaknya juga bejat. Bisa begitu? Ya ini kita dengar, waduh di sana terjadi pencabulan di pesantren A, pesantren B. Waduh, itu seorang ustadz, terkenal tapi joget-joget jadi gimana gitu? Rusak, rusak. Tertangkap basah, ya. Nah, baik. Baik Ibu yang dimuliakan Allah, itu adalah ilustrasi tentang bagaimana peradaban itu dibangun zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana umat Islam itu mengalami kemunduran. Nah, kemunduran ini akan bisa dicapai kemajuannya seperti bagaimana Rasul dan para sahabatnya membangun peradaban. Ya, ada beberapa ulama mengatakan cukup itu dengan 5 surah pertama untuk membangun peradaban yang sangat dahsyat sekali. Terus bagaimana peran puasa dalam membangun karakter dan peradaban? Nah, ini yang intinya sih, ya. Apa Ibu yang dimuliakan Allah, itu ya. Puasa itu salah satu cara Allah mendidik manusia supaya menjadi manusia yang mulia, akhlaknya mulia, bukan saja kepada manusia tetapi pertama kali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kepada Allah Subhanahu wa taala
dahsyat, maka kepada manusia akan lebih mudah lagi. Rasulullah SAW mengatakan, asyamu junnah. Ya, puasa itu adalah perisai, tameng. Jadi puasa itu adalah alat untuk menangkis. Jadi kalau orang perang bawa tameng, dia untuk menangkis panah, menangkis pedang dan seterusnya. Itu tameng itu. Jadi puasa itu alat ya, alat untuk melindungi diri. Jadi alat untuk bertakwa. Kan la'allakum tattaqun, agar kalian secara aktif terus-menerus menjaga diri kalian, mewaspadai diri kalian. Karena kata at-taqwa itu artinya waspada. Wattaqullah, waspadalah kepada Allah. Ittaqun nar, waspadalah terhadap neraka. Takwa itu. Jadi puasa itu adalah alat untuk menjadikan kita bisa menjaga diri. Jadi junnatun min mada? Ya. Perisai dari apa? Perisai untuk menangkis apa? Junnatun minal ma'asi wa dzunub. Ya, perisai untuk menghalangi perbuatan maksiat dan dosa. Lihat tuh. Jadi kalau orang puasa tapi masih berbuat dosa, puasanya nggak berfungsi. Ya, jadi junnahnya itu perisainya nggak berfungsi bagi dia. Ya, kalau tidak berfungsi puasa itu bagi dia, itu yang Rasulullah SAW katakan, rughima anfu rajulin kharaja min ramadhana falam yughfar lahu. Hina seorang yang keluar dari bulan Ramadan, dosanya tidak diampuni. Ya, puasa jalan, dosa jalan. Ya, itu keliru itu. Itu keliru. Jadi apa sebenarnya itu golnya puasa? Golnya puasa itu menjadi manusia yang mulia. Lahir batin. Lembaran-lembaran akalnya putih bersih mulia. Lembaran-lembaran hatinya putih bersih mulia. Semua yang dia lakukan sesuai dengan akal pikiran yang mulia, hati yang mulia. Itu tuh. Golnya tuh. Dan itu kalau manusia seperti itu, manusia yang seperti itu adalah manusia yang unggulan. Peradaban manusia akan naik. Akhlak manusia akan naik. Dari sisi ilmu naik, dari sisi akhlak naik, dari sisi budaya, dari sisi seni akan naik. Nilainya tinggi, nilainya luhur. Kenapa manusia itu jatuh? Karena akhlak. Kenapa bangsa-bangsa itu runtuh? Karena akhlak. Kenapa khilafah itu runtuh? Karena akhlak. Tuh, makanya Bukhari mengatakan innamal umamu al-akhlaqu ma baqiyat. Tidak lain dan tidak bukan bangsa-bangsa itu tergantung akhlaknya. Selagi akhlaknya eksis, maka bangsa itu eksis. Fa in hum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Tapi kalau mereka itu akhlaknya hilang, mereka akan sirna. Ambil saja misalnya ya Philadelphia di Amerika itu, yang dijuluki sebagai kota zombie. Wah, semua orang kayak setan. Ya hancur itu. Hancur. Ya, hancur. Mohon maaf ya, satu ketika dalam sebuah seminar ya ada disebutkan bahwa di Jepang itu nggak tahu sekarang ya, sudah lama soalnya. Itu terjadi harakiri 13.000 per tahun. 13.000 orang per tahun itu tidak sedikit tuh. Ya karena malu sama kawannya, prestasinya jelek, dia bunuh diri. Orang tua karena merasa menyusahkan anaknya, dia mandi, dia kasih garam, dia pegang strum listrik, dia mati bunuh diri. Punah dengan begitu. Dengan begitu bisa punah. Rumah-rumah akan kosong karena banyak orang bunuh diri. Apartemen-apartemen akan kosong karena ya, banyak bunuh diri. Itu akhlak itu, akhlak. Ya, tentu ini uh, uh, sederhananya begitu ya.
Makanya di sana ada yang mengatakan bicara tentang peradaban itu urusan akhlak secara detail dan rumit karena ini berhubungan dengan budaya, berhubungan dengan seni, berhubungan dengan politik, dengan tata negara, berhubungan dengan banyak hal. Nah, jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan puasa itu junnah. Jadi kalau orang yang puasanya dengan puasa dia tidak berbuat maksiat, puasanya berfungsi. Jadi bagaimana itu untuk meraih goal menjadi orang yang berperadaban mulia? Rasul katakan, "Faman shamahu fala yarfuth wala yajhal wala yaskhab." Ya. Jadi siapa saja yang berpuasa jangan melakukan rafath. Rafath itu kata-kata atau perilaku yang menjurus pada syahwat. Syahwat kepada lawan jenis. Yang dalam hal ini adalah kepada istri atau kepada suami. Tidak boleh itu, di siang hari tidak boleh. Dilatih, ya. Dilatih orang berpuasa itu untuk menahan syahwatnya. Lihat. Yang tadinya halal menjadi haram. Supaya dia terlatih, kalau yang dari yang halal menjadi haram saja dia bisa, apalagi menahan yang haram. Dia harus lebih bisa. Ya. Tapi itu syahwat, ya. Syahwat itu penyakit itu. Ya, maksud saya penyakit itu apabila tidak disalurkan pada saluran yang benar. Ada dua penyakit. Penyakit batin itu ada dua. Satu syahwat, satunya namanya syubhat. Syahwat ini berhubungan dengan keinginan ingin berkuasa, itu syahwat. Ya, ingin melakukan pergaulan bebas yang hubungannya dengan seks, itu syahwat. Apa katanya itu ada tahta harta wanita, ingin kaya sekaya-kayanya dengan cara yang tidak lazim, itu juga syahwat itu. Nah, ada dua. Ada yang wah zikir terus menghayalnya supaya satu ketika ada orang kasih dia duit dolar satu tas, dia menghayal. Minta kepada Allah apa yang tidak mungkin dengan begitu. Nah, dia tidak mau, dia malas tidak mau bekerja. Ya, maunya ada orang ngasih. Itu yang bikin umat Islam itu kok bodoh terus. Ya, nah, satunya pengen kaya dengan cara nipu, dengan cara korupsi. Tapi itu syahwat itu. Itu syahwat. Ya, pengen berkuasa dengan cara yang tidak legal, dengan cara menyogok, dengan cara yang tidak sah, itu juga syahwat itu. Ya, syahwat seks, syahwat ingin berkuasa, syahwat ingin apa namanya, ingin kaya. Ada satu lagi sebenarnya ya, syahwat ingin ini istilahnya masih debatable. Ingin ibadah terus ya tanpa memperhatikan keluarganya. Oh, khuruj 3 hari keluarganya tidak diperhatikan. Ya, istrinya ikut dakwah, anaknya tidak diperhatikan. Ya, itu juga syahwat, itu nggak boleh. Jadi semuanya diatur di dalam Islam. Oke, jadi itu ya. Nanti ada malam boleh ya. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian di malam puasa, di malamnya melakukan rafat dengan istri-istri kalian. Boleh. Bagaimana dengan bukan istri di puasa, di luar puasa nggak boleh, bukan istri. Terus yang kedua, walayajhal, jangan bodoh. Ya. Bodoh itu dalam literatur Al-Qur'an adalah orang yang berani berbuat dosa. Itu bodoh itu. Ya, kebalikannya yang disebut pinter adalah orang yang takut kepada Allah.
Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah ulama. Hanya ulama dari hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah. Jadi kalau tidak takut kepada Allah sehingga berbuat maksiat, itu disebut bodoh. Ya, satu ya. Terus pengertian bodoh adalah tidak mengerti hak-hak Tuhannya, tidak mengerti hak-hak orang lain. Tuh, makanya ulama-ulama mengatakan masyarakat awam itu dikasih beban di dalam Islam untuk minimal mengetahui mana halal, mana haram, mana wajib, mana boleh, mana dilarang. Itu minimal itu. Ya, kalau yang rumit-rumit itu bukan domain dia. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, misalnya, innal halala bayyin, wa innal harama bayyin, wa ma bainahuma umurun musyribihat, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Antara keduanya itu adalah urusan yang abu-abu, yang hakikat ilmunya kebanyakan orang tidak tahu. Yang tahu sedikit saja. Yang punya takhusus. Yang punya spesialisasi di bidang itu. Jadi bagaimana untuk menyikapi masalah ini? Orang awam mesti paham. Kalau yang halal jelas, silakan ambil. Haram jelas, jangan ambil. Nah, yang abu-abu ini Rasul katakan, "Faman ittaqash syubuhati istabra'a li'irdihi walidinihi." Siapa yang menjaga diri untuk tidak sentuh-sentuh yang abu-abu, maka dia telah menjaga kehormatan dirinya, menjaga agama dirinya. Wa man waqa'a fiha waqa'a fil haram. Dan barang siapa yang masuk dalam urusan yang abu-abu itu, daerah yang abu-abu itu, maka dia pasti masuk ke dalam yang haram. Lihat tuh bagaimana Islam mengajarkan peradaban tuh. Ya, jangan yang abu-abu disentuh. Kamu tahu itu abu-abu, jangan didekat-dekati. Karena kamu pasti akan jatuh. Apa urusannya? Karena kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang seperti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Karra'i yar'a haula al-hima yushiku ayarta'a fih." Itu seperti seorang penggembala menggembala kambingnya di daerah terlarang yang hijau. Itu hampir saja dia masukkan gembalanya di tempat yang terlarang. Sudah ada dilarang menginjak tanaman ini. Ya. Tapi yang namanya kambing kan tidak bisa baca. Tidak bisa baca. Nah, penggembalanya itu adalah hati. Ya. Terus yang digembala kambing-kambing itu yang tidak punya akal itu syahwat. Hijau-hijaunya itu dunia. Tuh. Jadi kalau deket-deket di dunia, deket-deket yang hijau-hijau begitu, ya, itu hati akan kalah. Hati akan kalah. Karena apa? Karena syahwat tidak bisa di stop dia. Ya. Nah, tulisan tadi itu hanya bisa dipahami oleh akal. Akalnya dia mati, kalah sama syahwat. Ya, jadi apa yang harus dijaga? Yang dia harus dijaga adalah hati. Hati yang harus dijaga. Bagaimana hati ini bisa dijaga dengan baik? Dengan akal yang sehat. Kalau akal sehatnya kalah sama syahwat, akal ini akan dibunuh dan syahwat akan mengkudeta hati. Nanti dia akan menusuk hati supaya dia kasih komando kepada dirinya, kepada matanya, kepada telinganya, tangannya dan seterusnya panca inderanya untuk berbuat maksiat. Baik yang dimuliakan Allah. Terus Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan yang ketiga adalah wala yaskhab. Jangan gaduh, ribut terus. Kenapa itu bisa ribut? Itu bisa ribut itu karena ada yang harus diperdebatkan. Kenapa selalu ada perdebatan? Karena ada yang tidak adil. Lihat. Dari sini nih, itu sama ya. Itu tiga hal yang dilarang
diperbuat oleh orang yang berpuasa supaya bisa goal mencapai derajat takwa. Itu sama dengan haji ya. Sama dengan haji. Kalau haji kan faman farada fihinnal hajja fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Orang kalau sudah masuk di manasik haji, sudah ihram, jangan rafat, jangan fusuk. Fusuk itu khuruj minat ta'ah, tidak keluar dari taat, jangan berbuat maksiat. Wala jidal, dan jangan berbantah-bantahan. Jangan istilahnya jangan berdebat lagi puasa tuh. Ya, yang adem. Maka Rasul Shallallahu alaihi wasallam katakan, fa in syatamahu ahadun aw qatalu falyaqul inni shaim inni shaim. Kalau ada orang yang menghinanya, ada orang yang mengajaknya berdebat, katakanlah saya puasa, saya puasa. Tuh. Supaya apa? Supaya tertanam di dalam hati kita, orang puasa itu tidak ada waktu untuk berdebat, untuk memperdebatkan sesuatu yang tidak berguna. Tidak ada waktu untuk mengatakan bahwa saya tidak dusta, saya tidak ada waktu. Tidak ada waktu bagi orang berpuasa itu untuk apa namanya? Untuk membalas penghinaan. Tidak ada waktu. Kenapa? Karena orang yang berpuasa itu sedang menjalankan proyek rahasia penting dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan memang harus dijaga mulutnya dia. Ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam katakan tuh, "Walladzi nafsi biyadihi la khalufu famis shaimi atyabu 'inda Allah min rihal miskin." Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada minyak misik. Jadi kewangian mulut ini harus dijaga betul. Wangi karena puasa yang benar. Istilahnya puasa yang mabrur. Haji harus mabrur, puasa juga harus mabrur. Jadi puasa yang mabrur. Orang kalau puasanya mabrur, mulutnya wangi di hadapan Allah. Tapi ini puasa mulut, wah, ghibah, mengumpat ini, mengumpat situ. Menyakiti sana, menyakiti situ. Wah, ya akan rugi. Puasa jalan, dosa jalan terus. Bagaimana coba? Puasa itu bukan berbeda dengan haji itu. Kalau haji itu semuanya terlihat, puasa enggak. Puasa itu amalan rahasia. Makanya Allah katakan, kullu amal ibni Adam lahu, setiap amal perbuatan anak manusia, anak cucu Adam itu untuk dirinya. Illa siyam fa innahu li, kecuali puasa. Puasa itu hak saya. Wa ana ajzi bihi, dan saya yang memberinya pahala. Dan itu dirahasiakan. Ya, supaya orang berpuasa tidak tanya pahala. Orang berpuasa jangan tanya pahala. Kenapa? Karena pahala puasa dengan pahala haji itu sama. Tuh, haji mabrur pahalanya sorga. Ya, puasa yang mabrur pahalanya juga sorga, sama aja. Tapi kalau dibandingkan, puasa ini lebih dahsyat daripada haji. Ya, karena haji itu terlihat, puasa nggak terlihat. Proyek rahasia betul. Ya, proyek rahasia betul antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Berapa Allah akan kasih bayaran untuk orang yang berpuasa, dilihat kualitasnya. Ya. Nah, karena ini proyek rahasia, maka kita harus bikin proyek dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat puasa tuh, ya, Imam Ghazali mengatakan bahwa amalan-amalan ibadah, amalan-amalan wajib itu adalah modal untuk masuk surga. Nah, untungnya adalah amalan-amalan sunnah. Dikasih modal yang sama. Tapi amalan-amalan sunnah ini banyak. Semakin banyak mengamalkan yang sunnah, semakin tinggi derajatnya besok di surga. Semacam apa? Kasih makan, kasih sedekah, ya, kasih banyak ya, baca Al-Quran. Misalnya kalau Imam Syafi'i bulan Ramadan itu mesti hatam 60 kali. Itu proyek dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Rasul Shallallahu alaihi wasallam bikin proyeknya 10 hari terakhir
Itu i'tikaf, itu proyek dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di saat i'tikaf itu bukan sekedar i'tikaf beribadah begitu. Ya, Jibril datang setiap malam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajari Al-Qur'an. Jadi jangan salah, Rasul sallallahu alaihi wasallam memang tidak sekolah, tidak kuliah, tapi gurunya itu Jibril. Antara Rasul dengan Allah itu terpaut satu saja, Jibril. Dekat sekali. Ya. Nah, jadi itu yang bikin dahsyat. Itu ilmu itu yang bikin dahsyat. Yang dengan ilmu itu Islam menyebar ke seluruh dunia. Ya. Baik. Jadi apa yang proyek apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bangun ya di bulan Ramadan? Ya saya katakan di 10 terakhir khususnya. Yang lainnya nggak, karena ini waktu sebentar ya. Itu i'tikaf, sedekah. Ibnu Abbas mengatakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia paling dermawan. Tapi lebih dermawan lagi kalau beliau i'tikaf di bulan Ramadan, di mana Jibril datang setiap malam kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yudarisul Quran, mengajari Rasul Al-Quran, mengajari tafsirnya, mengajari bagaimana pelaksanaannya. Ya, katanya itu seperti angin yang berhembus sepoi-sepoi, semuanya kena. Nah, kita tahu di Masjid Nabawi itu ada ratusan, berapa ya? 400 apa 300 berapa itu? Ya, Ahlus Suffah itu. Ya, mereka-mereka yang tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan. Ya, tidurnya di Masjid Nabawi. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sahabat-sahabatnya itu kasih sedekah buat mereka. Apa pekerjaan mereka? Pekerjaan mereka ibadah sama thalabul ilmi, belajar Al-Quran, belajar hadis. Dan kalau ada jihad, mereka dipersenjatai. Gitu. Ya. Nah, sekarang apa yang mau kita bangun ini dengan kita berpuasa di bulan Ramadan ini? Ya, proyek apa yang bisa kita kita adakan bersama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagai informasi terakhir, sebenarnya puasa itu peranannya dalam membangun peradaban manusia, karakter manusia itu ada di Lailatul Qadar. Kenapa? Karena Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Tuh di situ. Nah, kenapa bulan Ramadan itu menjadi agung? Karena ada Lailatul Qadar. Kenapa Lailatul Qadar itu agung? Karena di malam itu Al-Qur'an diturunkan. Kapan? Ya sudah lewat Al-Qur'annya diturunkan. Jadi ininya ya, istilahnya apa ya? Nah, petanya begini. Itu kan lafadznya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Qur'an secara keseluruhan di Lailatul Qadar. Di mana itu? Dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit dunia, langit pertama. Terus dari Baitul Izzah diturunkan secara berangsur. Jadi sebelum kejadiannya ada, Al-Qur'annya sudah ada. Saya kasih contoh misalnya. Di dalam Al-Qur'an itu ada surah Yusuf. Itu bukan terjadi sejarah Nabi Yusuf terus baru ditulis oleh Allah di dalam Al-Qur'an, enggak. Al-Qur'annya telah mendahului dibanding kejadiannya. Bukan ketika Nabi Muhammad ditanya, surah Yusuf itu surah Makkiyah ya, diturunkan di Mekah. Surah-surah Makkiyah itu biasanya tentang surga, tentang neraka, tentang siksa, tentang kebahagiaan di surga. Ya. Surah Makkiyah. Tapi Yusuf ini enggak, tentang cinta, tentang kekuasaan. Ya, jadi sangat berbeda ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh orang-orang Quraisy untuk menjatuhkannya. Orang-orang Yahudi mengatakan, cek, tes Muhammad. Kalau dia Rasul, pasti dia bisa jawab.
tanyakan kepada Muhammad tentang apa sebabnya Nabi Yakub bersama anak-anaknya itu pindah ke Mesir. Dan kenapa Bani Israel diperbudak oleh Firaun, dan bagaimana pula proses Yusuf memperoleh kekuasaan di Mesir. Ditanya itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam oleh orang-orang Quraisy itu. Kenapa? Karena tidak ada orang Quraisy yang tahu itu. Apalagi Nabi Muhammad. Tidak ada yang tahu. Untuk menjawab pertanyaan itu tuh. Ya, ditanya itu turun ayat. Turun satu surat tuh. Surah Yusuf tuh. Ya, yang Allah katakan sebagai ahsanal qasas. Sebagai sebaik-baik kisah. Tidak ada kisah yang lebih dahsyat daripada kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Dahsyat sekali itu. Nah, itu bukan ketika ditanya Allah baru menulis surah Yusufnya. Enggak, sudah diturunkan itu. Makanya Allah katakan inna anzalna, sesungguhnya kami telah turunkan. Sudah diturunkan. Bukan terjadi Nabi Yusuf sudah meninggal terus baru ditulis oleh Allah sejarahnya, bukan. Sudah ada Al-Qur'annya itu duluan sebelum kejadiannya. Sudah ada Al-Qur'annya itu duluan sebelum kejadian kiamat apa segala. Al-Quran sudah bicara tentang kiamat dan seterusnya. Yang salah satunya apabila matahari dipadamkan. Itu isyarat itu. Isyarat. Padamnya matahari itu masih butuh waktu 5 miliar tahun. Ya, karena bahan bakarnya masih cukup untuk 5 miliar tahun. Jadi kalau kiamatnya sampai sebegitu itu masih lama. Ya. Baik. Jadi Bapak kalau Bapak lihat ya, Bapak Ibu lihat Al-Qur'an itu isinya adalah bagaimana manusia itu secara keyakinan benar tidak menyembah manusia, tidak menyembah berhala. Jadi Islam ini enak ya. Tinggi peradaban Islam ini. Di zaman yang sudah modern seperti ini masih ada orang yang menyembah manusia. Kapan saja berdebat, ngomong nyerocos, tapi hasilnya, endingnya tuh, ya menyembah manusia. Oh, Nabi Muhammad dilecehkan dan seterusnya. Hasilnya dia menyembah manusia, menyembah Yesus. Manusia dia. Alhamdulillah kita tidak, ya beruntung. Yang kedua isinya itu adalah menjaga akal supaya cerdas. Supaya akal ini tidak terkotori. Ya, maka hal-hal yang mengganggu akal pikiran itu dilarang. Narkoba dan seterusnya. Ya. Terus yang ketiga, menjaga harta. Jangan orang jadi miskin. Jangan orang kaya pelit. Ya. Ada ya itu ada salah satunya lagi ya ada yang menulis ya di Al-Manar itu bahwa mundurnya umat Islam ketika mereka berhenti bersedekah. Tapi kalau sedekah itu besar, umat Islam bisa membangun pesantren, bisa membangun universitas, bisa membangun bangunan-bangunan yang diperlukan oleh masyarakat dan seterusnya. Dekat. Ya, harta ya, urusan harta. Maka wajib zakat, dianjurkan untuk sedekah, dan seterusnya. Terus yang keempat, isinya Al-Quran itu secara garis besarnya adalah agar manusia menjaga keturunannya. Maka dilarang berzina, dilarang yang perempuan dilarang menikah kecuali dengan orang Islam. Yang laki-laki boleh menikahi ahlul kitab. Ya, wanita ahlul kitab. Turunan. Dan yang kelima adalah menjaga jiwa. Tidak boleh menghina. Lihat tuh. Tidak boleh melukai, tidak boleh membunuh. Ya, saya kira sampai di sini dulu ya. Jadi begitu sih ya. Jadi bagaimana puasa itu membangun peradaban. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan sepertinya begini. Kamu puasa supaya kamu takwa.
Kalau kamu pengen takwa, kalau puasa kamu pengen berhasil, jangan lakukan 3. Kamu jangan, kamu harus jangan mengumbar syahwat kamu. Kamu jangan bodoh, jangan berbuat maksiat. Kamu harus pintar, kamu harus belajar. Terus kamu jangan buang-buang waktu. Ya orang puasa tuh jangan dibuang waktunya. Orang puasa itu harus mancing fokus dengan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya harus benar. Ya, kalau kamu bisa begitu, kamu menjadi orang yang mulia. Peradaban kamu tinggi. Kapan ini manusia ini bisa imannya bagus? Al-Quran. Dalam Al-Quran apa saja ada. Apa saja ada. Jadi presiden, untuk jadi presiden, bagaimana caranya dia mengatur negara ada dalam Al-Quran. Bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bisa mengalahkan Romawi. Romawi itu mengalahkan Persia, yang Persia hampir 2 kali lipat besarnya Romawi. Kalah Persia itu. Persenjataannya sangat canggih sekali di zaman itu. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengalahkan Romawi. Ya, Bapak Ibu bisa cek itu di surah At-Taubah. Bagaimana Islam itu bisa menyebar ke seluruh dunia dengan Al-Quran. Ingin jaya, ikuti Al-Quran, ikuti As-Sunnah, akan jaya kembali. Saya kira itu dulu sementara.